Perang pecah di Laut Hitam, drone Ukraina versus armada kapal Rusia. Вам ничего сказать по линии военных. Доклады идут регулярно Верховному главнокомандующему и по всем событиям. Это Министерство обороны. Все-таки это тема Министерства обороны. Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовск. На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших... Perang Rusia di Ukraina kembali membuat sejarah baru saat pasukan Ukraina melepaskan serangan udara dan laut atas armada Laut Hitam Rusia. Dilakukan sepenuhnya menggunakan drone, ini adalah pertama kalinya pertempuran terjadi antara manusia versus drone di laut. Beberapa drone itu terlihat mampu dilumpuhkan oleh rentetan tembakan, tapi beberapa dilaporkan mampu merusak 3 kapal perang. Serangan itu terjadi pada Sabtu 30 Oktober 2022, sekitar pukul 4.20 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ada sebanyak 9 drone laut dan udara yang dilancarkan sejauh 100 mil dari wilayah yang dikuasai Ukraina ke pelabuhan Rusia Sevastopol. Rusia mengklaim mampu merontokkan seluruh yang menyerang dari udara, tapi tidak menerangkan untuk yang datang dari dalam air. Sebuah video kemudian beredar di media sosial tak lama dari pernyataan itu. Isinya menunjukkan sebuah helikopter Rusia menembaki apa yang terlihat seperti salah satu drone laut Ukraina. Peluru yang dimuntahkan dari senapan mesin yang ada di helikopter Mi-17 Rusia terlihat di permukaan laut, menghujani sekitaran drone, tapi tidak jelas apakah drone itu mampu dilumpuhkan juga. Video yang lain menunjukkan gambar dari alat pencitraan thermal yang terpasang pada drone laut yang lainnya saat dia mendekat ke objek terkenal di armada Laut Hitam Rusia, kapal perang frigate Admiral Makarov. Video terhenti hanya beberapa meter jarak drone dari lambung frigate itu. Diduga drone dan kamera rusak seiring muatan bahan peledak yang dibawa terpicu. Drone yang digunakan sepertinya mirip dengan yang pernah ditemukan pasukan Rusia di semenanjung Crimea pada akhir September lalu. Drone itu berbentuk pipih ramping dan memiliki kamera dengan gimbal di atasnya, yang menghasilkan medan pandang sama seperti serangan terbaru. Temuan itu sepertinya telah membuat pasukan Rusia mewaspadai serangan dengan drone serupa itu. Temuan itu sepertinya telah membuat pasukan Rusia mewaspadai serangan dengan drone serupa itu yang ditunjukkan dengan kehadiran helikopter bersenjata di sekitar Makarov dan anggota armada Laut Hitam lainnya. Sejumlah pejabat Rusia menyatakan hanya ada kerusakan minor pada Ivan Globet, sebuah kapal penyapu ranjau karena serangan drone Ukraina. Namun jurnalis Ukraina yang membagikan video di atas meyakini kalau Admiral Makarov dan setidaknya 2 kapal laut lainnya yang dibekali rudal jelajah kaliber juga rusak karenanya. Belum jelas apakah 2 kapal perang lainnya itu termasuk Ivan Globet dan sebuah landing ship yang diduga juga menjadi target serangan drone Ukraina. Tidak satupun di antara keduanya yang mengangkut kaliber yang siap luncur. Kemungkinan lain adalah kedua kapal tersebut sedang digunakan untuk mengisi ulang peluncur rudal Admiral Makarov di tengah laut. Dari Moskow, para pejabat Rusia tak mengakui adanya kerusakan apapun pada Makarov. Serangan drone Ukraina ini tercatat sebagai yang pertama di mana pertempuran melibatkan sepasukan drone laut di satu sisi dan kapal perang berawak di sisi yang lain. Pada November 1940, satu kelompok terdiri dari 21 biplane Inggris yang terbang dari kapal induk HMS Illustrious dipersenjatai torpedo menyerang armada Italia yang sedang membuang sauh di Taranto. Tapi saat itu serangan hanya dari satu sisi, mirip atau menginspirasi serangan Jepang atas Pearl Harbor. Armada perang Laut Hitam Rusia Moskva tenggelam, ledakan atau kena rudal. Moskva, satu di antara kapal perang paling penting dalam armada Angkatan Laut Rusia, dilaporkan tenggelam di Laut Hitam pada Kamis 14 April 2022.
Kapal perang jenis penjelajah ini tenggelam saat sedang ditarik ke pelabuhan terdekat, Sevastopol, setelah sehari sebelumnya mengalami kebakaran hebat. Sebelum media Rusia mengumumkan kebakaran itu dan adanya evakuasi kru kapal, militer Ukraina mengklaim telah menghantam rudal anti kapal Neptunus ke Moskva. Media Rusia menyatakan tenggelamnya Moskva setelah kru kapal perang besar itu memerangi kebakaran dan kerusakan yang ditimbulkan selama lebih dari 1 hari. Pada Minggu 17 April 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah di media sosial sebuah video upacara mengenang Moskva, menunjukkan sebanyak 240 orang yang selamat atau sekitar separuh dari jumlah kru yang biasa ada di kapal perang penjelajah itu. Banyak pertanyaan mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi, sementara banyak informasi yang beredar berisi kontradiksi satu sama lain. Sebagai contoh, apa yang memicu api dan ledakan? Kenapa Moskva tak mampu mendeteksi rudal yang datang? Bagaimana mungkin hanya 2 rudal anti kapal bisa menyebabkan kapal penjelajah berbobot 12.000 ton itu tenggelam? Dan bagaimana rudal Neptunus itu ditembakkan? Kebakaran karena ledakan amunisi atau serangan Neptunus? Rusia mengklaim ledakan amunisi menyebabkan kebakaran, sementara kubu Ukraina mengatakan telah menembak Moskva dengan 2 rudal anti kapal Neptunus. Rusia belum sekalipun menanggapi adanya serangan rudal itu yang menjadikan Moskva kapal perang terbesar korban perang pasca Perang Dunia II. Sebaliknya, Moskow terus dengan klaimnya bahwa Moskva terbakar karena ledakan dari kapal selam itu sendiri, lalu tenggelam di tengah badai saat kapal sedang ditarik. Pernyataan dan klaim Rusia itu tidak konsisten. Alasannya saat kapal perang besar seperti Moskva sedang berlayar, sangat janggal terjadi kebakaran muatan amunisi yang lalu membuat seluruh badan kapal dilumat api. Lebih jauh, tidak ada cuaca buruk di Laut Hitam ketika Moskva sedang ditarik seperti kronologi yang dinyatakan media Rusia. Tinggi gelombang saat itu dilaporkan hanya sekitar 1 meter dan kecepatan angin sekitar 14 knot, yang mengindikasikan gangguan kondisi laut dan cuaca yang ringan saja. Laporan kebakaran di Moskva oleh media pemerintah Rusia datang hanya beberapa jam setelah adanya klaim dari militer Ukraina kalau kapal itu telah dihancurkan dengan rudal anti kapal. Laporan berbeda versi Rusia dan urutan waktu memperkuat pandangan bahwa klaim dari Ukraina akurat. Tapi mempercayai serangan yang dilancarkan menggunakan rudal Neptunus adalah hal yang lain lagi. Penyebabnya, berdasarkan pengumuman oleh Kementerian Pertahanan Ukraina pada Desember 2021 lalu, pengiriman rudal-rudal itu dijadwalkan baru dilakukan April 2022. Sementara perang pecah mulai Februari, sehingga ragu untuk meyakini Ukraina telah memiliki rudal anti kapal Neptunus dalam persenjataannya melawan invasi Rusia ini. Operasi kapal-kapal perang Rusia di Laut Hitam dekat wilayah perairan Ukraina juga mempertebal keraguan pengiriman rudal bisa dilakukan di masa awal perang itu terjadi. Banyak pula yang meyakini kalau Ukraina memiliki rudal-rudal itu di garis pantainya, negara itu sejatinya bisa menciptakan sebuah zona A2 atau AD, anti-access atau area denial, yang membuat angkatan perang Rusia berpikir ulang beberapa kali sebelum mendekat ke perairan Ukraina. Tapi fakta bahwa rudal-rudal Neptunus tidak digunakan sepanjang 45 hari pertama perang Rusia-Ukraina memperkuat pendapat yang mengatakan rudal disiapkan untuk mendapatkan kemampuan operasional awal dan bahkan serangan awal ke armada Laut Hitam dilakukan untuk mengambil keuntungan dari efek kejut. Drone TB2 alihkan perhatian Moskva, rudal Neptunus menyerang. Di tengah absennya konfirmasi dari pejabat yang resmi, spekulasi beredar di media sosial kalau Moskva sedang sibuk melacak drone tempur Bayraktar TB2 saat rudal anti kapal Neptunus menghajarnya. Bayraktar buatan Turki telah terbukti mampu mengganggu pasukan Rusia sejak hari-hari pertama perang. Ada pula spekulasi lain yang menduga Moskva hanya memiliki satu radar pertahanan udara utama yang besar, 3P-41 Volna, yang menghadapi rudal-rudal S-300 yang hanya memiliki medan pandang 180 derajat. Sedangkan cakupan pandangan 360 derajat disediakan oleh sistem radar berbeda, MR800 Foxcop atau Topper, untuk pemantauan udara jarak jauh 3D sekaligus antisipasi rudal jarak pendek SA-8. Disebutkan pula kalau Topper radar tidak dapat membedakan Neptunus yang terbang menyusur permukaan laut di antara ombak yang tercipta karena badai. Klaim-klaim itu tak memiliki basis yang solid sejak kapal yang dibahas ini adalah sebuah cruiser kelas Slava
dengan kemampuan pertahanan udara yang sangat baik. Meski drone-drone Bayraktar TB2 sangat berguna dalam perang di laut, kapal sejenis Moskva didesain untuk melacak dan mementahkan banyak kontak udara sekaligus. Karenanya melumpuhkan cruiser kelas Sava ini dengan hanya satu atau beberapa drone tempur sekalipun dianggap tidak realistis.